PT Enceval. Banyak yang masih belum tahu, ini adalah salah satu anak perusahaan dari Kalbe Farma. Dan secara kuartal labanya naik, tetapi secara year on year atau dibandingkan tahun sebelumnya di kuartal ketiganya bisa dikatakan stuck. Nah, kita akan bahas di video kali ini tentang fundamental dari Enceval. Check this out. Oke, Enceval Putra Mega Trading atau kode sahamnya yaitu EPMT ya, kalau nggak salah. Ya, EPMT secara laporan keuangan, secara laporan keuangan, dan kita lihat ya secara Stockbit dulu deh. Di Stockbit kita cek dari Enceval. Kalau teman-teman ada di Stockbit secara kuartal ya, Enceval ini MT. Nah, Enceval ini secara kuartal ini mengalami kenaikan hampir 100%, tetapi secara year on year ini mengalami penurunan, bahkan penurunan yang tipis ya. Dimana sebelumnya itu labanya capai 675 miliar, sekarang ada di posisi 671, turun 4 miliar. Turun 4 miliar kalau dibandingkan dengan sebelumnya yaitu 675, itu ya 0,6 lah, 0,6% ya, bisa dikatakan saya menilai ini adalah stuck lah ya, tidak turun lah ya, tipis saja. Padahal secara sales ini mengalami kenaikan yang lumayan lah, lumayan 2 triliun ya, 2 triliun dibagi 18,8 kali 100 mengalami kenaikan 10%, tetapi di net profitnya stuck ya. Berarti kan ada hal, ini udah jelas ya, bebannya itu lebih besar dan lain-lain. Cuma ini kita akan membahas lebih dalam lagi, tidak hanya berdasarkan laba rugi, kita cek juga kesehatan dari perusahaannya oke apa enggak gitu. Enceval sendiri atau EPMT, EPMT ini benar gak? Ya, EPMT didirikan tahun 26 Oktober 1988, pada tahun 88. Ini PT Kalbe Farma merupakan perusahaan yang mendirikan di Indonesia adalah entitas induknya dengan beberapa perusahaan yang berada di belakangnya. Itu ada Kalbe Farma, Sanghyang Perkasa, Bintang 7, Hexam Jaya Laboratory, dan Kos Farma dan kawan-kawan. Ini prinsipal pihak ketiga dari grup antara PT Kara Santan dan PT Beidorf Indonesia. Jadi ini murni anak perusahaan dari Kalbe dan berkantor pusat di Jakarta Timur gitu. Komersialnya perusahaan ini usahanya itu di tahun 93, meskipun didirikan di tahun 88. Oke, itu sedikit sejarahnya tentang EPMT. Dan perusahaan ini ya, kalau kita cek secara penjualan tadi sudah naik 2 triliun, tetapi bebannya yang naiknya juga lumayan signifikan ya. Tapi sampai sini, sampai laba bruto dia masih profit ya, masih profit, yang membuat agak miss, yaitu ada di poin di sini, di sinilah, di beban-beban lainnya sebelum laba sebelum pajak atau income before tax. Di sini adanya kenaikannya, beban penjualannya naik lumayan signifikan, beban umumnya naik, terus pendapatan keuangannya turun. Nah, ini semakin memperbesar penurunannya ya. Itu sih yang membuat meskipun secara net profit secara sales naik 10%, tapi secara net profit perusahaan ini stuck di situ-situ aja gitu. Nah, kalau kita cek di penjualannya sendiri, Enceval ini berada di berdasarkan sektor-sektornya. Kita cek dari bidang usahanya Enceval. Penjualannya. Nah, ini ada barang konsumsi, obat, resep, obat bebas, bahan baku yang dijual, dan peralatan kesehatan, obat hewan dan ternak, dan jasa layanan kesehatan. Nah, yang membuat kenaikan sangat signifikan ini yang jasa layanan kesehatan sih. Itu yang membuat ya segmen penetrasi lah yang dimunculkan oleh si Enceval itu sendiri. Ya, itu tadi di penjualannya. Kalau kita breakdown dari per segmennya, hampir semuanya ya mengalami kenaikan, dan yang paling kenaikannya signifikan itu yang tadi, yang jasa layanan kesehatan ya.
Oke, kita balik ke atas, kita melihat kesehatan dari perusahaan ini, kita lihat aset dan kawan-kawannya ya, terutama liabilitasnya. Liabilitas dulu deh, kalau kita lihat di liabilitas, so far ini tidak ada liabilitas yang berbunga ya dari judul ya. Utang usaha, pihak berelasi, pihak ketiga, utang lain-lain, sama berelasi pihak ketiga, beban akrual, imbalan kerja jangka pendek, sewa, utang pajak. That's it ya, tidak ada yang berbunga ya kalau kita lihat dengan total hutang 3,2 juta miliar, 3,2 triliun ya. Dengan total aset lancar tuh 8,5. Hanya sebatas ini kalau teman-teman perhatikan ini bisa dikatakan perusahaan ini sangatlah sehat banget gitu, sehat banget. Hanya aset lancar yang saya ambil tadi. Misal aset lancarnya pun dikurangi persediaan, di mana persediaan 3,5, berarti masih ada 5 ya, 5 triliun. Dengan hutang tadi 3,2 udah ketutup banget gitu. Ini bisa dikatakan perusahaan ini sangatlah sehat ya. Hanya sebatas itu aja. Kita bisa langsung menjudge bahwa EPMT ini sangatlah sehat gitu. Nah, cuman yang menarik adalah kasnya ini kenapa ya mengalami penurunan yang sangat signifikan ya. Sebelumnya 1,3 T, sekarang hanya 500 miliar dan 500 ini berada di posisi apa aja gitu, 500 miliar ya. Kalau kita cek dari kas yang di sini aja totalnya jadi 3,7 sebelumnya 4,1. Terus lanjut ke bawah. Ya ini so far dalam bentuk rupiah yang banyak ya. Yang banyak capai 104 hampir 200 ya, 200 miliar sendiri. 200 miliar sendiri. Ya 200 miliar sendiri hampir ya. Hampir 200, sedangkan di dolar ini di bawah 100 ya. Dan dia ada deposito mayoritas di rupiah. Kalau di total si siapa ini depositonya ada di angka 200, sedangkan kasnya ini di angka 300 ya. Let's say masih bisa dikatakan separuhnya lah. Kalau kita hitung ya yang di deposito ya 229 dibagi 539 kali 100, 42%-nya berada di deposito dan mayoritas masih di rupiah lah. Dengan bunga 1,8 sampai 2,85 ya, kecil banget itu yang di deposito. Jadi ya oke lah ya, nggak masalah sih. Tidak banyak-banyak amat, 40% hal yang oke sih untuk perusahaan ini. Yang jadi pertanyaan adalah why, kenapa ya penurunan ini sangatlah dalam ya di kasnya ini. Itu sih, itu mungkin yang paling signifikan ya. Dan perihal liabilitasnya perusahaan ini sehat banget sih. Hanya 3 triliun dengan tadi tidak ada utang berbunga, jadi perusahaan ini sehat banget. Kondisi sekarang EPMT berada di PI 8 dan PBV 1 ya. Ini bisa dikatakan masih murah ya untuk perusahaan ini. Secara year to date perusahaan baru naik 1%, secara 5 tahun dia turun 9%. Jadi ya kalau berhasil dapat dengan cash 500 miliar, market cap 7,4 gitu. Nah, akan menarik banget kalau perusahaan ini berhasil capai harga ya turun sampai ke angka 2000 itu akan bisa dikatakan murah banget untuk perusahaan ini. Kondisi sekarang so-so lah ya. So-so untuk si EPMT gitu. Yang jadi permasalahan adalah mampukah dia mencapai melebihi ya laba di tahun lalu di 2021. Cuman kalau sekilas ya mungkin tidak jauh beda ya dengan 2021 ya net profitnya secara total ya labanya ya. Itu mungkin permasalahannya kalau 2020 di 2021 dia bisa capai ya melampaui. Nah, nextnya tantangannya lagi adalah di 2023 dan selanjutnya ya. Melihat kondisi sekarang COVID juga sudah bisa dikatakan sudah hilang ya dari kita sudah semakin berdamai, sudah ada cara penanganan yang lebih efisien ya dari sebelum-sebelumnya. Dan saat COVID kemarin ya industri farmasi pesta pora ibaratnya seperti itu kan. Nah, tantangannya di 2023 dan seterusnya. Bisa nggak perusahaan ini tetap menjaga stabil ya net profitnya di angka tersebut. Oke, mungkin itu ya real EPMT. Jadi tidak ada masalah dengan perusahaan ini so-so aja, tidak ada yang bisa diistimewakan dan juga tidak ada hal yang diragukan ya untuk perusahaan ini. Yang jadi catatan adalah perusahaan ini sehat, that's it.
Dan kalau kita lihat ya, mereka sering bagi dividen apa enggak? Tiap tahun bagi dividen sih. Jadi ya oke-oke aja untuk perusahaan ini. Itu mungkin Enceval tidak ada yang spesial dan tidak ada hal yang buruk gitu. Enceval ya it's no problem gitu. Mungkin itu sama dengan Kalbe Farma ya, dengan induknya tidak ada yang perlu dispesialkan dan tidak ada perlu yang dikhawatirkan dari saham Enceval. Mungkin itu video di kali ini tentang Enceval Putra Mega Trading atau kode saham EPMT. Bagi teman-teman yang pengen request saham apa yang dibahas, tulis saja di kolom komentar. Bye bye.